Dalam semangat berbagi ilmu dan memperkuat kolaborasi, Community of Practice atau COP hadir sebagai wadah pembelajaran bersama bagi seluruh pegawai sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Melalui kegiatan ini, setiap pengetahuan yang dibagikan menjadi jejak pembelajaran bersama yang tersimpan dalam bentuk video maupun dokumentasi yang dapat diakses melalui website KM BPSDM. Sebagai tindak lanjut dari target Perkin Manajemen Pengetahuan, kegiatan COP Triwulan 4 tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober dengan mengusung tema Aksesibilitas Monitoring Pembentukan Peraturan Daerah secara Digital melalui Sistem Informasi Legislasi Daerah yang disingkat SILEKDA. Untuk menunjang penyampaian informasi yang akurat, kegiatan ini telah menghadirkan narasumber dari Subbagian Produk Hukum dan Pengkajian, yaitu Bapak Ramadika Suryasmara, SHMH, dan Bapak Hairul Adipraja, SHMH. Yuk kita simak paparannya sebagai berikut. Materi pertama dipaparkan oleh Bapak Ramadika Suryasmara SHMH membahas tentang tahapan pembentukan peraturan daerah. Jadi, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada dasarnya kita sama-sama mengetahui sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lebih lanjut pada pasal 18 diatur pula terkait dengan pemerintahan daerah. Dari ayat 1 sampai ayat 6 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah itu terbagi atas kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian untuk urusan pemerintahan itu dilakukan dengan asas atau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan seterusnya. Kemudian untuk tujuan pelaksanaan otonomi daerah tentu punya beberapa tujuan, yang mana pada intinya output atau keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan pelayanan publik, dan adanya peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tentu ada penyelenggara urusan pemerintahan, di mana terdapat pemerintah daerah dan DPRD yang menjadi mitra yang sejajar, di mana tentu urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Terkait dengan DPRD, dapat kita ketahui bahwa DPRD memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pembentukan perda, yang kedua, fungsi anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Membahas kembali terkait dengan urusan pemerintahan, bahwa daerah memiliki urusan pemerintahan konkuren, yang terdiri dari 6 wajib pelayanan dasar, dan 18 wajib non-pelayanan dasar, dan 8 pilihan. Pembagian urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, serta efisiensi. Khusus untuk DKI Jakarta yang akan beralih atau bertransformasi menjadi daerah khusus Jakarta, memiliki 15 urusan pemerintahan khusus, dari pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Terkait dengan peraturan daerah, dapat kita ketahui bahwa materi muatan peraturan daerah merupakan materi yang dimuat dalam peraturan daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan, di mana bisa berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangannya lebih tinggi, atau maupun muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan tahapan pembentukan peraturan daerah, kita dapat ketahui terdapat 5 tahapan. Mekanisme pembentukan peraturan daerah terdiri dari 5 tahapan. Dari yang pertama perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat penetapan atau pengesahan, dan yang kelima pengundangan. Perencanaan dimulai dari penyusunan Propemperda yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun. Kemudian dilanjutkan pada tahapan penyusunan yang dimana Ranperda disusun berdasarkan Propemperda. Yang lebih lanjut akan dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Kemudian untuk pembahasan
Pembahasan raperda ini dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD melalui pembicaraan tingkat 1, baik itu di komisi maupun alat kelengkapan dewan. Kemudian setelah dilakukan pembahasan atau pembicaraan tingkat 1, akan dilakukan fasilitasi, di mana ranperda yang telah dibahas oleh pemerintah daerah atau kepala daerah dan DPRD akan difasilitasi oleh Kemendagri. Kemudian setelah proses fasilitasi selesai, akan berlanjut ke pembicaraan tingkat kedua, di mana akan dilaporkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD, dan selanjutnya dalam paripurna pun akan dimintakan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Setelah itu, ranperda yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPRD ke kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Dan ranperda disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi atau norek. Nah, ranperda yang telah mendapatkan nomor registrasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan. Pengundangan perda dalam lembaran daerah pun dilakukan oleh sekretaris daerah. Mekanisme pembentukan perda juga berlaku untuk ranperda yang diusulkan oleh DPRD. Yang pertama, pengajuan ranperda dilakukan secara tertulis terhadap pimpinan DPRD, yang kemudian ranperda tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh Bapemperda. Setelah dikaji, hasil kajian tersebut akan disampaikan kembali kepada pimpinan dan anggota DPRD di mana 7 hari sebelum rapat paripurna. Kemudian pelaksanaan paripurna atas ranperda beberapa agenda. Yang pertama, penjelasan dari pengusul, pandangan dari fraksi dan anggota DPRD lainnya, sampai dengan jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Kemudian akan diambil keputusan terkait dengan penerimaan atau penolakan usul ranperda yang akan dimuat dalam SK DPRD, di mana penyampaian surat pimpinan DPRD atas ranperda yang telah disetujui melalui SK DPRD tersebut akan disampaikan kepada gubernur. Yang selanjutnya akan ditetapkan jadwal pembahasannya dalam badan musyawarah. Tentu dalam pembicaraan tingkat 1 akan dilakukan paripurna kembali, di mana dengan agenda penjelasan DPRD mengenai raperda, kemudian pendapat gubernur atas raperda, sampai dengan jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur. Kemudian pasca paripurna akan dilakukan pembahasan dalam rapat kerja Bapemperda oleh komisi dan eksekutif, rapat dengar pendapat umum, pembahasan pasal per pasal, sampai dengan Rapimgab untuk melakukan penelitian akhir raperda. Perda tersebut selanjutnya akan difasilitasi oleh Kemendagri, dan sampai dengan setelah hasil fasilitasi tersebut itu telah selesai, maka dilakukan pembicaraan tingkat kedua untuk melakukan penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat sebelumnya dan meminta persetujuan bersama dalam rapat paripurna. Kemudian terkait dengan capaian program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun belakangan ini sangat fluktuatif, di mana sesuai data pada tahap perencanaan pembentukan perda, capaian laju kesesuaian pembentukan perda belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan pembentukan perda atau Propemperda, di mana capaian laju kesesuaian Propemperda rata-rata hanya 26,98%. Kemudian terkait dengan penguatan pada tahapan perencanaan perda dan perkada melalui identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan, sebagaimana yang telah dinyatakan pada SE Mendagri nomor 188.3458/OTDA tanggal 26 November 2019, kita kategorisasikan menjadi 5 kategori, di mana adanya permasalahan, di mana capaian Propemperda itu di bawah target, kemudian identifikasi sesuai dengan kebutuhan peraturan daerah, pengharmonisasian yang dimana memperhatikan skala prioritas pembentukan perda yang diselenggarakan secara bersama antara gubernur dan DPRD, kemudian adanya penajaman, meliputi rasionalisasi dihitung berdasarkan jumlah perda yang diundangkan pada tahun berkenaan, ditambah 25% kali Propemperda yang ditetapkan tahun sebelumnya, dan di mana ada tujuannya. AKP ini bertujuan untuk membentuk perencanaan pembentukan perda sesuai dengan skala prioritas, sehingga akan berdampak pada pembentukan perda yang tepat waktu. Kemudian terkait dengan analisa kebutuhan peraturan daerah atau AKP,
Nah, dalam menentukan skala prioritas, Bapemperda dan Biro Hukum mempertimbangkan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut, di mana terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, pelaksanaan urusan wajib non-pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pilihan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan aspirasi masyarakat. Kemudian, skala prioritas perda itu dikategorisasi menjadi 10 kategori, baik dari prioritas daerah, prioritas 1 sampai dengan prioritas 9. Kemudian terdapat juga rancangan sistem informasi agenda legislasi daerah atau SIAGA, yang dimana merupakan sistem untuk proses penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Lanjut materi kedua tentang aksesibilitas monitoring pembentukan peraturan daerah secara digital melalui sistem informasi legislasi daerah atau SILEKDA yang dipaparkan oleh Bapak Khairul Adi Praja SHMH, membahas bagaimana terkait dengan bagaimana sistem informasi legislasi daerah atau SILEKDA itu beroperasi. Pada hakikatnya kita perlu ketahui partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah telah diatur spesifik dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Yang pertama, masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, masukan tersebut bisa dilakukan secara daring dan atau luring. Kemudian, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan, setiap naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan haknya, pembentuk peraturan perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk kondisi existing di Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta melalui Sekretariat DPRD telah memiliki sebuah sistem yang bernama Sistem Informasi Legislasi Daerah atau SILEKDA, di mana SILEKDA ini dapat diakses untuk umum melalui laman dengan link sebagai berikut. Terdapat fitur daftar perda dalam Propemperda setiap tahun maupun perda di luar Propemperda. Kemudian kita bisa lihat terdapat pula subfitur tracking dan update proses pembentukan perda dilengkapi dengan bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan dan tahapan. Nah, bukti dokumen pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembentukan perda itu dapat diakses dan diunduh oleh publik. Monitoring pembentukan perda secara digital melalui SILEKDA tentu saja mempermudah penyebarluasan informasi sebagaimana telah diamanatkan pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian pentingnya kehadiran SILEKDA dalam rangka penyebarluasan informasi. Tentu keywordnya adalah meaningful participation. Tentu penyebarluasan informasi ini adalah mewujudkan partisipasi masyarakat secara bermakna atau meaningful participation, di mana partisipasi tersebut akan menjadi masukan untuk berbagai stakeholder, di mana aksesibilitas monitoring pembentukan perda secara digital melalui SILEKDA membuka ruang partisipasi masyarakat. Tidak dapat kita pungkiri pula bahwa terdapat catatan atau evaluasi dan inovasi terhadap sistem informasi legislasi daerah atau SILEKDA ini, di mana data dan progres pembentukan perda yang diinformasikan hendaknya jauh lebih up to date. Kemudian adanya penambahan fitur pengajuan masukan bagi masyarakat terhadap perda yang sedang dibahas pada SILEKDA. Dan yang paling penting adalah integrasi sistem digital pembentukan perda antara Sistem Informasi Agenda Legislasi Daerah atau SIAGA yang fokus pada perencanaan, kemudian SILEKDA dalam proses pembahasan, dan JDIH sebagai output dan perda hasil pembahasan atau pembentukan perda. Setelah narasumber memaparkan semua materinya, masuk sesi tanya jawab. Berikut sedikit cuplikannya. Sudah sejauh mana masyarakat memberikan akses informasi yang masyarakat diterima, karena ini masyarakat yang mana nih? Biasanya kan ada LLM dan sebagainya. Ini mohon dijelaskan. Yang kedua, masalah dalam meningkatkan hasil dari SILEKDA itu ya, meningkatkan kesejahteraan
akses untuk berbicara tentang informasi pada masyarakat yang mana. Jadi memang kalau kita lihat dan referensi. Jadi memang di sistem kita itu belum ada feedback indikator masyarakat yang memberikan pandangan. Jadi mungkin ke depan nanti evaluasinya dengan sistem yang ada, mohon izin Pak Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sudah membuat proper siaga ini nanti menjadi satu kesatuan sistem. Jadi nanti ada menu untuk bagaimana masyarakat memberikan masukan itu melalui sistem informasi tersebut. Jadi intinya masyarakat itu bisa mempunyai peran terhadap meaningful participation. Jadi memang kalau yang sekarang ada ini hanya sifatnya kita memberikan data aja, data yang sudah dalam proses, tapi dari sisi indikator berapa masyarakat yang mengakses sistem tersebut kita belum terlihat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Pak narasumber, kita sebagai DPR DKI Jakarta pelayanan terhadap Dewan banyak sekali permintaan pembahasan peraturan daerah dari seluruh SKPD yang ada di DKI Jakarta. Kita ketahui bersama bahwa kinerja DPRD ketika dilihat akhir tahun selalu prestasinya ketika peraturan daerah itu berapa sih yang bisa disahkan dalam 1 tahun anggaran. Nah, kira-kira bagaimana kiat Bapemperda untuk mengatasi padatnya jadwal kegiatan Bapemperda dan rapat badan-badan yang lain sehingga pembahasan tidak terganggu dan target tercapai. Itu saja Pak narasumber, mohon jawaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Margono. Terkait kesejahteraan masyarakat sebelumnya kita berbicara kesejahteraan masyarakat, maka kita berbicara pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari salah satu tujuan adalah pada pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah itu berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Nah, ini hasil dari hasil dari jari kesepakatan atau reses yang dilakukan oleh anggota DPRD yang kemudian nanti seharusnya bisa diterjemahkan oleh RPJMD yang kemudian ke RPD dan program kegiatan. Disitulah yang kita lihat apa sih kebutuhan masyarakat sebenarnya harusnya sudah bisa terlihat di RPJMD tersebut. Nah, karena ujung-ujungnya ketika kita melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu harus ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukumnya menjadi pertanyaan besar. Cukup nggak hanya dengan PKPBD? Sebenarnya tidak cukup, karena secara teknisnya diatur secara spesifik dalam perda yang apa yang mau diatur. Contohnya misalnya kesejahteraan masyarakat itu tidak selalu langsung berkaitan langsung dengan pemberian uang dan segala macam. Contohnya adalah peningkatan pendidikan itu bisa berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesehatan itu bersama. Nah, nantinya kita harus lihat kebutuhan masyarakat sejauh apa, di bidang apa. Jadi kita lihat nanti kita atur dalam pertanyaannya sehingga itu akan berimplikasi secara langsung di masyarakat. Oke. Yang kedua adalah pertanyaan Pak Margono adalah kiat Bapemperda. Oke. Yang pertama tadi ini apa namanya inovasi dalam Bapak Sekretaris Daerah dengan program siaga ini itu memberikan skala prioritas dalam pembentukan peraturan daerah sehingga ada masa sasaran setelah pembentukan program dan program itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang penjadwalan seharusnya bisa kita lakukan penjadwalan 1 tahun langsung karena dalam penyusunan program itu sudah ada matrisnya. Salah satunya adalah target penyampaian yang selama ini masih disebutkan triwulan yang akan jauh lebih baik ketika kita sebutkan bulan sehingga mempermudah juga untuk melakukan penjadwalan yang bisa dilakukan untuk 1 tahun itu. Nah, selesai sudah acara Community of Practice dengan tema aksesibilitas monitoring pembentukan peraturan daerah
secara digital melalui Sistem Informasi Legislasi Daerah atau Silekda. Melalui semangat kolaborasi, kegiatan ini diharapkan bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi pegawai Satuan Provinsi DKI Jakarta untuk terus memperluas wawasan, memperkuat sinergi, dan meneguhkan komitmen menuju tata kelola pemerintah yang modern dan inovatif. Sampai bertemu di kegiatan lain.